Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Saudara-saudaraku sekalian, para pencinta Al-Quran, dalam kesempatan ini saya akan mengajak antum semuanya untuk kembali mengkaji ayat-ayat suci Al-Quran dari sisi maknanya agar ketika kita membaca Al-Quran tidak saja bagus dalam melafadzkannya, tapi lebih dari itu bisa sekaligus merenungi dan mengambil pelajaran dari ayat, dari surat yang kita baca. Karena memang sesungguhnya puncak dari tujuan Al-Quran itu diturunkan dan diperintahkan untuk dibaca agar pembacanya itu mendapatkan manfaat, pembacanya itu bisa mengambil pelajaran, pembacanya itu akan merasa diingatkan oleh Al-Quran, merasa berkomunikasi melalui Al-Quran dengan Tuhannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan untuk mewujudkan tujuan mulia ini, tentu seorang pembaca Al-Quran harus memahami apa sesungguhnya yang diinginkan atau yang dimaksudkan oleh ayat-ayat yang sedang dia baca ini oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam kesempatan ini saya mencoba akan membaca tafsir Al-Quran dari surat Al-Baqarah ayat 30. Ini menarik karena ayat ini berbicara tentang bagaimana awal kali Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan makhluk yang mulia, yang unik, yang bernama manusia. Allah Subhanahu wa ta'ala mengawali firman-Nya ini dengan firman-Nya, wa in qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Wa in qala, dan sebutkan wahai Muhammad. Tentu saya memanggilnya dengan Muhammad karena memang yang diajak bicara oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ini adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan yang mengajak bicara ini adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebutkan wahai Muhammad, il qala, ketika berfirman Rabbuka, Tuhanmu, lil malaikati, kepada para malaikat semuanya, inni ja'ilun fil ardi khalifah, sesungguhnya aku menciptakan di muka bumi ini khalifah, seorang khalifah. Pertama, Rasulullah SAW diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk menceritakan proses daripada penciptaan manusia pertama. Ini untuk membuktikan betapa Al-Quran yang didakwakan oleh Rasulullah SAW ini bukan buatan dan karya pribadi dari seorang yang bernama Muhammad ibn Abdillah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam.
Karena semua tahu bahwa Rasulullah SAW hidup di tengah masyarakat yang ummi, dan beliau sendiri seorang ummi, orang yang buta huruf, orang yang tidak tahu baca tulis, sehingga praktis orang-orang yang ummi, orang-orang Mekah, terkhusus baginda Nabi Muhammad SAW, tidak banyak bersentuhan dengan pergulatan keilmuan, wacana-wacana intelektual di luar kota Mekah, yang banyak mewacanakan, yang banyak menceritakan tentang hal ihwal penciptaan manusia pertama. Sehingga ketika Rasulullah SAW tiba-tiba menceritakan itu, tentu tidak mungkin didapatkan oleh Rasulullah SAW dari membaca, karena memang Rasulullah SAW ditakdir oleh Allah SWT bukan orang yang bisa membaca, dan Rasulullah tidak mungkin mendapatkan dari seorang guru, karena tidak ada satupun manusia yang pernah menjadi guru Rasulullah SAW. Lalu dari mana Rasulullah mendapatkan informasi penciptaan manusia pertama ini, kalau bukan dari pencipta manusia itu sendiri? Maka ayat ini untuk menegaskan kemukjizatan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang menceritakan sesuatu yang tidak pernah diterima dan dipelajari oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dari sumber-sumber manusia lainnya. Di dalam ayat ini ada satu keunikan, bagaimana manusia sebelum diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah awali dengan membuat pengumuman. Allah panggil malaikat, Allah ceritakan kepada mereka bahwa Allah bakal akan menciptakan makhluk baru yang kelak akan ditugaskan menjadi khalifah di muka bumi. Kalau kita pelajari penciptaan makhluk-makhluk yang lain, misalnya ketika Allah menciptakan bumi, Allah tidak pakai pengumuman, Allah langsung ciptakan itu tanpa harus terlebih dahulu menyampaikan itu kepada para malaikatnya. Bahkan makhluk yang lebih besar, Allah ciptakan langit yang berlapis 7 sekalipun, ketika menciptakan Allah tidak perlu harus menghadirkan malaikat dulu untuk diberitahukan rencana penciptaan langit 7 yang besar itu. Tapi ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan bakal makhluk yang namanya manusia, Allah terlebih dahulu menceritakan itu kepada malaikatnya. Mungkin kalau bahasa sekarang, bikin jumpa pers dulu. Apa maknanya? Ini menunjukkan bahwa apa yang akan diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala ini sesuatu yang betul-betul istimewa. Karena salah satu tandanya sesuatu itu istimewa, untuk sebelum dilakukan, sebelum diwujudkan, biasanya diawali dengan pengumuman yang mendahuluinya. Kita punya acara, misalnya acara perkawinan, tentu acara ini bagi kita sangat penting, sangat istimewa, karena itu tidak boleh terlewat. Dan untuk itu 1 bulan sebelumnya kita sudah menyebarkan undangan itu, agar jangan ada orang yang tidak tahu acara kita yang sedang akan kita rencanakan untuk kita adakan ini. Begitu pula ketika Allah Subhanahu wa taala akan menciptakan manusia, Allah umumkan itu dulu sebelum menciptakan makhluk yang bernama manusia ini. Lalu Allah sebutkan bahwa manusia yang akan Allah ciptakan, makhluk yang akan Allah ciptakan ini memiliki tugas sebagai khalifah.
Ada sekian makna yang diajukan oleh para ahli tafsir tentang makna khalifah. Salah satu makna yang diajukan oleh Al-Imam Jalaluddin As-Suyuti di dalam kitabnya Tafsirul Jalalain, beliau memaknakan khalifah artinya yakhlufuni fi tanfidi ahkami fiha, yaitu makhluk yang bakal akan menggantikan aku di dalam melaksanakan hukum-hukumku. Allah ini maksudnya fiha, di muka bumi. Karena memang makna khalafa pada dasarnya adalah mengganti, maka khalifah adalah orang yang mengganti. Siapa yang digantikan? Menurut Al-Imam Jalaluddin As-Suyuti adalah Allah dalam rangka melaksanakan hukum-hukum yang Allah tetapkan berlaku ada di muka bumi. Ketika ini diceritakan, ketika ini diinformasikan kepada para malaikat, lalu para malaikat mengatakan, qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku dima. Mereka mengatakan, apakah engkau akan menciptakan atau menjadikan fiha, di muka bumi ini, man yufsidu fil ard, orang yang bakal akan membuat kerusakan di muka bumi, bil ma'asi, dengan melakukan berbagai bentuk maksiat, wa yasfiku dima, dan akan mengalirkan darah, akan mengalirkan darah. Ada satu yang unik dari komentar malaikat ini ketika mereka tahu rencana Allah Subhanahu wa taala ini. Bagaimana para malaikat bisa mensifati makhluk yang belum diciptakan oleh Allah ini dengan perilaku dan track record yang belum dilakukan oleh makhluk yang bakal Allah ciptakan ini. Menurut Al-Imam Jalaluddin As-Suyuti dalam tafsirnya ini, mereka tahu ini karena berkaca kepada apa yang pernah dilakukan oleh makhluk sebelumnya. Kama fa'ala Banul Jan. Sebelum bumi ini dihuni manusia, bumi ini terlebih dahulu dihuni oleh makhluk yang lainnya yang disebut dengan Banul Jan. Nah, Banul Jan inilah yang memiliki perilaku melakukan kerusakan di muka bumi dan saling bunuh satu dengan yang lainnya. Banu Jal inilah yang disifati oleh para malaikat ketika dia mengatakan ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku dima. Jangan-jangan makhluk yang akan menggantikan Banu Jan ini track recordnya nggak jauh beda. Kemarin Banu Jan kayak gitu, isinya cuma bikin kerusakan di muka bumi. Terus Allah sekarang mau menggantikan mereka. Jangan-jangan track recordnya sama seperti itu. Jadi salah satu makna dari sekian makna yang diajukan oleh ahli tafsir tentang pertanyaan malaikat ini. Lalu apakah ketika malaikat mengatakan seperti begini ini, mereka merasa bahwa dia lebih pantas? Sebagian ahli tafsir mengatakan ucapan malaikat mempertanyakan rencana Allah Subhanahu wa taala menciptakan makhluk yang ditunjuk sebagai khalifah Allah di muka bumi ini ada thariq ta'jib. Malaikat kagum. Malaikat ini heran. Bagaimana mungkin ada makhluk menurut benak mereka yang track recordnya barangkali nggak jauh beda dengan yang dilakukan oleh Banu Jan yang ada di muka bumi, yang kerjaannya hanya bikin kerusakan, yang kerjaannya hanya saling bunuh. Karena menurut riwayat yang lainnya,
malaikat bisa mengatakan demikian karena Allah juga ngasih tahu sebenarnya sebelum Allah menciptakan manusia ini bahwa Allah akan menciptakan makhluk di antara perilakunya seperti yang disebutkan oleh para malaikat tadi. Maka sebenarnya malaikat ini sedang mengulang informasi yang sudah dia dapatkan sebelumnya. Lalu mereka mengatakan seperti ini apa? Mereka kagum. Bagaimana mungkin ada makhluk yang track recordnya nggak bagus-bagus amat, itu menurut dugaan mereka, yang bikin kerusakan, yang saling bunuh, lalu ditunjuk sebagai seorang khalifatullah. Aneh, mentakjubkan. Artinya tentu ada kelebihan yang lebih dari itu, sehingga Allah berkenan untuk menunjuk makhluk yang memiliki track record seperti itu menjadi khalifatullah. Maka ini bentuk kekaguman. Ibarat kalau kita misalnya ada di satu kelas, misalnya ada anak yang enggak sebegitu menonjol sebenarnya, perilakunya kadang dia nakal, kemudian tahu-tahu oleh Pak Guru ini, oleh kepala sekolah, dia diberikan kepercayaan untuk menjadi ketua kelas. Ajib. Tentu teman-temannya yang merasa bahwa perilakunya mungkin barangkali lebih bagus, perilakunya mungkin lebih tepat untuk menempati jabatan sebagai ketua kelas ini, akan mempertanyakan. Tentu mempertanyakannya ini bukan dalam rangka hasud, bukan dalam rangka iri, tidak. Mereka kepingin tahu apa sesungguhnya kelebihan anak ini, sehingga kekurangan yang dia miliki itu tidak menghalangi dia untuk ditunjuk sebagai ketua kelas ini. Mereka menanti sebenarnya apa kelebihannya ini. Lalu kemudian malaikat melanjutkan argumentasinya, walahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Sementara kami ini malaikat nusabbihu, senantiasa mensucikan, bihamdika, sembari memujimu, dengan selalu mengatakan subhanallah wa bihamdi wa nuqaddisu lak, dan mensucikanmu dari segala hal, dari segala sifat yang tidak layak disematkan kepadamu, wahai Allah. Malaikat merasa selama ini makhluk yang betul-betul taat kepada Allah itu mereka, dan ini bukan bentuk kesombongan. Mereka sedang berbicara realita. Memang sesungguhnya begitulah para malaikat itu, makhluk yang 100% penurut. Dikatakan di dalam ayat lain, la ya'sunallaha ma amarahum, makhluk yang ketika diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan satu perintah, satu pun perintah ini tidak ada yang dilanggar oleh para malaikat. Sekali mereka diperintahkan untuk membaca tasbih, seterusnya mereka akan bertasbih, dan tidak ada sedikit pun waktu senggang mereka lalaikan tidak bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu bagaimana makhluk yang sedemikian nurut, sedemikian patuh, tiba-tiba tidak ditunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala, justru ditunjuk makhluk yang kadang-kadang melakukan pelanggaran dan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentu makhluk yang ditunjuk ini jauh lebih hebat di mata Allah Subhanahu wa taala dibanding malaikat yang sudah sedemikian hebat kepatuhannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu apa jawabannya Allah Subhanahu wa taala? Qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Allah berfirman, ini sesungguhnya aku a'lamu, lebih tahu terhadap ma la ta'lamun, apa yang tidak kamu tahu. Atau ini a'lamu, sesungguhnya aku tahu terhadap apa yang kalian tidak tahu. Allah tidak menceritakan
Apa sesungguhnya alasannya? Apa sesungguhnya pertimbangannya? Allah hanya mengatakan, apa yang kamu katakan ini itu berdasarkan dugaanmu saja. Sementara aku, zat yang tahu mana yang zahir. Aku tahu yang zahir. Aku tahu yang sarair, yang rahasia-rahasia yang kamu pasti tidak mengetahui itu. Maka betul kemudian makhluk yang bernama Adam alaihissalam ini untuk pertama kali diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu Allah ciptakan betul di antara mereka, betul memang mereka di antaranya melakukan maksiat, tapi Allah ciptakan pula di tengah mereka manusia-manusia yang memiliki ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala melebihi para malaikat itu sendiri, sebagaimana para nabi dan para malaikat Allah, sebagaimana para nabi dan para aulia Allah Subhanahu wa ta'ala. Para pemirsa dan para pecinta Al-Quran, lalu di ayat berikutnya kemudian Allah ingin membuktikan bahwa pilihan Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Allah Adam untuk jadikan khalifah ini tidak salah. Pilihan Allah Subhanahu wa taala menjadikan Nabi Adam mengguli para malaikat, menjadi khalifah di muka bumi tidak salah. Adam memang layak untuk dipilih menjadi khalifatullah. Lalu dari sisi apa kemudian Adam itu kemudian lebih unggul daripada para malaikat ini? Dijelaskan di ayat 31. Ada satu pelajaran sebelum saya lanjutkan membaca ayat 31. Ada sekian pelajaran sebenarnya yang bisa kita petik dari ayat 30 ini. Yang pertama, ayat ini tentu sebagaimana saya sampaikan di awal tadi menceritakan betapa keutamaan manusia ini melebihi para malaikat itu sendiri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, ayat ini mengajarkan bagaimana Allah memberikan contoh musyawaratul azim lil hakim, yang agung, yang mulia. Tidak ada halangan sebenarnya untuk tetap bisa membuka ruang diskusi, ruang bermusyawarah dengan mereka yang notabene lebih rendah secara ilmu, barangkali lebih rendah secara status sosial. Tidak ada halangan bagi orang yang lebih mulia dari mereka untuk membuka ruang diskusi dan bermusyawarah. Lihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala, zat yang maha tahu, zat yang maha segalanya, tapi untuk menciptakan manusia Allah memberikan ruang seakan-akan kepada para malaikat agar mengetahui rencana Allah Subhanahu wa taala ini. Walaupun sebenarnya masukan malaikat itu tidak memiliki pengaruh apapun untuk mengubah keputusan Allah. Karena itu ditutup ayatnya, inni a'lamu ma la ta'lamun. Tapi pun demikian Allah masih berkenan memberikan ruang untuk berbicara kepada makhluknya. Maka kita sebagai manusia yang bukan siapa-siapa, kita bukan Tuhan yang maha segalanya, bukan makhluk yang tahu dan maha tahu sebagaimana Allah Subhanahu wa taala, sangat tidak pantas, sangat tidak layak kalau kemudian di dalam mengambil keputusan misalnya kita tidak memberikan ruang kepada orang lain untuk ikut berbicara dan mendiskusikannya, karena kita memiliki keterbatasan ilmu yang barangkali keterbatasan ini dimiliki kelebihannya oleh yang lainnya. Kalau Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan itu pada para malaikat, tentu makhluknya harus belajar dari ini. Makhluknya harus sadar bahwa mereka lebih layak untuk
mau berdiskusi dan bermusyawarah dengan sesama manusia yang lainnya. Ini yang bisa kami sampaikan sekedar untuk menghantarkan pemahaman kita terhadap surat Al-Baqarah ayat 30. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Insyaallah akan kita sambung lagi penjelasannya dalam kajian-kajian tafsir berikutnya. Mudah-mudahan yang kami kupas secara sederhana ini bisa memberikan tambahan wawasan kita, pengetahuan kita terhadap ayat-ayat Al-Quran yang pada gilirannya akan menghantarkan kita bisa lebih mentadabburi ayat-ayat Al-Quran setiap kali kita membacanya. Dari kami, ini yang bisa kami sampaikan. Ada kurang lebihnya, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Ada kelebihannya, ada benarnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada kekurangannya dan kehilafannya bagian dari keterbatasan dan kesempitan ilmu al-fakir sendiri. Mudah-mudahan dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadanallahu wa iyyakum ila ma yuhibbu yarda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.